Baik, perkenalkan nama lengkap saya Jelsiana Saragosa. Saya biasa dipanggil Jessi. Saya dari kelas 2025M dengan MPM 25103575. Baik, jadi pada pembelajaran kali ini saya ingin membahas topik tentang mengenal diriku, dan materi ini diajarkan di kelas 1 SD. Baik adik-adik, jadi yang pertama yaitu kita mengetahui bahwa siapakah aku. Nah, aku adalah pribadi yang unik dan istimewa. Aku memiliki identitas diri, ciri-ciri fisik, kemampuan, serta kesukaan yang berbeda dari orang lain. Dengan mengenal diri sendiri, aku dapat lebih percaya diri, menjaga kesehatan tubuh, dan menghargai perbedaan dengan teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat yaitu nama dan identitas diri. Jadi adik-adik, di sini kita harus bisa mengetahui nama panggil, yang pertama itu nama lengkap, nama panggil, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, dan nama orang tua. Jadi nama dan identitas diri ini kita harus mengetahui seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita harus mengetahui nama lengkap, nama panggil, atau umur, dan juga tempat tinggal. Jadi dengan mengetahui itu kita bisa belajar yang namanya identitas diri. Yang kedua yaitu ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik adalah keadaan tubuh yang dapat dilihat seperti warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, bentuk mata, hidung, dan wajah. Setiap orang memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, sehingga kita harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Kita belajar tentang ciri-ciri fisik. Nah, di sini saya ambil contoh namanya Budi. Jadi di sini ciri-ciri fisik Budi yang pertama yaitu berjenis kelamin laki-laki. Jadi Budi ini berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua yaitu memiliki rambut pendek berwarna hitam. Yang ketiga memiliki mata berwarna hitam dan berbentuk bulat. Yang keempat memiliki dua telinga yaitu di kiri dan di kanan. Yang kelima memiliki hidung kecil. Yang keenam memiliki mulut yang sedang tersenyum. Yang ketujuh memiliki dua tangan dan dua kaki. Yang kedelapan memiliki kulit cerah. Yang kesembilan memiliki tubuh yang tegap dan tampak sehat. Dan yang terakhir yaitu memakai seragam sekolah. Yang berikutnya yaitu kita bahas tentang perasaan dan emosional. Jadi adik-adik, setiap orang itu memiliki berbagai perasaan seperti senang, sedih, marah, takut, dan malu. Perasaan tersebut disebut sebagai emosi ketika ditunjukkan melalui sikap atau ekspresi. Nah, kita perlu mengenali dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik, serta menghargai perasaan orang lain agar dapat hidup rukun dan bahagia bersama. Jadi, ada beberapa macam perasaan dan emosional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perasaan senang. Nah, perasaan senang ini ada pun contohnya. Yang pertama ketika kita mendapatkan hadiah dari orang. Nah, perasaan senang ini tumbuh atau perasaan senang ini ada ketika misalnya kita mendapatkan hadiah dari orang, baik itu orang tua maupun orang lain yang kita kenal. Yang kedua yaitu ketika kita sedang bermain bersama teman-teman. Jadi yang berikutnya tadi ketika kita bermain bersama teman-teman. Yang ketiga yaitu ketika kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, perasaan senang ini muncul ketika kita itu memiliki tiga hal tadi, yaitu yang pertama ketika kita mendapatkan hadiah dari orang,
ketika kita sedang bermain bersama teman, dan yang terakhir tadi ketika kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang kedua yaitu perasaan sedih. Nah, perasaan sedih itu ketika kita mengalami persoalan yang pertama, yaitu mainan kita rusak. Jadi ketika misalnya mainan kita rusak, itu otomatis kan perasaan kita itu menjadi sedih. Dan yang kedua yaitu berpisah dengan teman-teman. Dan yang ketiga, kehilangan orang yang tersayang. Yang ketiga yaitu perasaan marah. Jadi adik-adik, perasaan marah itu muncul ketika kita yang pertama yaitu mainan direbut oleh teman ataupun adik maupun kakak. Nah, ketika misalnya mainan kita itu direbut oleh orang lain, pasti kita merasa marah. Yang kedua yaitu diganggu saat kita sedang belajar. Ketika misalnya kita sedang belajar, ada orang yang mengganggu kita, otomatis kan kita marah tuh dengan orang tersebut. Pasti kita marah karena kita belajar, kita itu tidak konsentrasi dalam belajar. Yang keempat itu perasaan takut. Nah, perasaan takut itu muncul ketika kita melihat hewan buas, misalnya harimau kah, atau hewan yang menurut kita itu dia itu menurut kita sangat maksudnya ketika misalnya hewan itu kita merasa hewan itu akan menerkam kita, misalnya tadi harimau atau hewan-hewan yang mungkin menurut adik-adik itu sangat seram ya. Yang kedua itu mendengar petir saat hujan. Misalnya ada adik-adik yang takut dengan petir. Nah, yang berikut kita belajar tentang nah adik-adik, yang berikut kita belajar tentang bagaimana kita mengenal diri kita secara dalam ya. Bagaimana kita bisa mengenal hobi kita, kemampuan kita, ataupun cita-cita dalam diri kita. Jadi di sini kita harus mengetahui apa bakat saya, apa minat saya, dan apa kemampuan yang saya miliki. Misalnya adik-adik itu memiliki cita-cita ingin menjadi guru kah, ingin menjadi polisi atau tentara. Nah, adik-adik harus tahu bahwa saya ini harus punya cita-cita, dan cita-cita itu saya harus bisa menggapainya. Nah, dengan begitu adik-adik bisa mengenal diri adik-adik secara mendalam. Yang berikutnya tadi bisa mengetahui hobi. Adik-adik harus bisa mengetahui hobi adik-adik apa, misalnya hobinya itu bermain bola atau bermain apa lagi yang lain. Intinya adik-adik harus tahu apa hobi saya, kemampuan yang ada dalam diri saya. Cerdas dalam pembelajaran atau cerdas dalam berhasil. Adik-adik itu meraih juara, mendapatkan juara itu namanya cerdas secara akademik. Dia
kesimpulan dari pembelajaran negara, jadi setiap anak itu memiliki identitas diri yang mana tadi adik-adik harus bisa mengetahui nama, bagaimana nama lengkap, nama panggil, umur,